Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 306, Muntah. Muntah. Stephen Lin berasal dari toilet. Yao Jing dengan cepat membuka pintu toilet. "Pergi dan tinggalkan aku sendiri," kata Stephen Lin. Yao Jing tidak peduli, dia berjalan di belakang Stephen Lin dan mengulurkan tangan untuk menepuk punggung Stephen Lin. "Mengapa kamu minum begitu banyak?" Yao Jing berkata dengan sedih. "Tidak mungkin. Orang ingin memberi kita makan, tetapi kita tidak bisa benar-benar diberi makan oleh orang lain, kan? Keluar, gambar ini tidak bagus," kata Stephen Lin sambil tersenyum, menatap Yao Jing. Yao Jing menekan tombol flush toilet, lalu berkata, "Apa yang cantik atau tidak? Kamu adalah suamiku. Di masa depan, kamu tidak akan bisa bergerak. Kamu harus menjagaku ketika kamu makan dan minum. Lalu, pasti lebih buruk dari ini. Ini tampan, mari kita biasakan dulu." Petik 2. Apakah kamu mengutukku? Muntah. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia muntah lagi. Asupan alkoholnya lebih baik daripada rata-rata orang, tetapi dia tidak tahan minum lebih dari 10 kg arak beras. Dia dapat mengontrol jumlah ang-9 yang disimpan di tubuhnya sehingga dia tidak akan muntah di tempat, tetapi hanya jika ang-9 ini dibiarkan berfermentasi di dalam tubuh. Bahkan jika Stephen Lin yang harus diminum untuk waktu yang lama, jadi hal pertama yang dilakukan Stephen Lin ketika dia kembali ke kamar adalah membersihkan ang-9 di perut. Selusin kati ang-9 beras hanya bisa dicerna oleh 1 atau 2 kati. Stephen Lin muntah, dan akhirnya memuntahkan sisa arak beras di perutnya. Seluruh kamar mandi dipenuhi dengan aroma unik arak beras, yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi Yao Jing tetap berdiri di samping Stephen Lin dan menamparkan punggung Stephen Lin. Setelah waktu yang lama, Stephen Lin menekan tombol flush toilet dan kemudian berdiri tegak. "Ini jauh lebih baik," kata Stephen Lin. Yao Jing mengambil handuk, membasahinya dengan air, memerasnya hingga kering, dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. "Bersihkan mulutmu," kata Yao Jing. "Ya." Stephen Lin mengambil handuk, menyeka mulutnya, lalu berjalan ke wastafel, menyalakan keran dan menuangkan beberapa teguk air untuk membilas mulutnya. "Jangan minum seperti ini di masa depan, itu tidak baik untuk perutmu," kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Tidak di masa depan." Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berbalik dan berjalan keluar dari toilet. Yao Jing mengikuti di belakang Stephen Lin dan bertanya, "Apakah kamu ingin memesan sesuatu untuk dimakan? Apakah kamu sudah memuntahkannya?" Menghela napas panjang. "Apakah kamu akan tidur?" tanya Yao Jing. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya dan menggosok wajahnya, dan berkata, "Pernikahan Lisina benar-benar tidak benar." "Ya." Yao Jing mengangguk, menarik kursi dan duduk di seberang Stephen Lin. "Serius, Lisina tidak mencintai tunangannya sama sekali." Petik 2. "Bagaimana kamu tahu?" Stephen Lin bertanya. "Mata." Yao Jing berkata, "Jika seseorang mencintai orang lain, kamu pasti bisa melihatnya di matamu." Petik 2. "Lalu kamu bisa melihat apakah aku mencintaimu atau tidak ketika kamu melihat mataku?" Stephen Lin bertanya. "Aku tidak menyukainya." Yao Jing menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum. "Tapi ada sesuatu di matamu yang menyukaiku, dan masih sangat menyukaiku." Yao Jing melanjutkan. "Tiup saja, jika aku bisa dilihat dari matamu, aku tidak perlu dipusingkan." Stephen Lin melambaikan tangannya sambil tersenyum. "Kau hanya tidak mau mengakuinya." Yao Jing tersenyum. "Jangan bicara tentang itu." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang paling aku tidak mengerti sekarang adalah mengapa Lisina ingin menikahi seseorang yang tidak dia cintai." "Kita." Yao Jing mengerutkan kening dan bertanya. "Bukan tidak mungkin," kata Stephen Lin.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika dia benar-benar dipaksa, lalu haruskah kita membantunya? Tanya Yao Jing. Li Sina sendiri adalah Wukong yang sangat kuat, jadi umumnya tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk menganiaya dia. Hal yang paling mungkin adalah tekanan dari keluarga. Jika itu benar-benar penganiayaan keluarga, maka kita benar-benar tidak baik. Tolong, kata Stephen Lin. Menurutku Sina adalah orang yang cukup baik, dia selalu melindungiku saat kamu tidak ada di sini. Dia sangat bertanggung jawab. Jika kamu menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai atau cintai, hidupnya akan berakhir. Yao, kata Jing. Bukankah kamu juga menikah denganku, yang tidak kamu cintai atau cintai? Stephen Lin tertawa. Kami pengecualian. Setidaknya Anda masih menghormati saya, tetapi Oh Chen tidak melihat bahwa dia menghormati Li Sina sama sekali. Dia memandang Li Sina seolah-olah dia sedang melihat sesuatu, kata Yao Jing. Saat ini, jika Anda ingin mengetahui kebenaran, hanya ada satu terobosan, kata Stephen Lin. Terobosan apa? Tanya Yao Jing. Li Zuojun, adik Li Sina, dia pasti tahu cerita di dalamnya, kata Stephen Lin. Aku hanya tidak tahu apakah dia mau mengatakannya atau tidak. Orang ini tidak terlalu suka berbicara. Yao Jing mengerutkan kening. Mungkin masalah kepribadian dia tidak suka berbicara, tetapi dia sepertinya tidak terlalu menyukai saudara iparnya. Kalau tidak, dia tidak akan membantuku dan Kai Baokun untuk minum, kata Stephen Lin. Ayo cari kesempatan untuk bertanya padanya. Tanya Yao Jing. Ya, Stephen Lin mengangguk. Jika Li Sina benar-benar dipaksa, dia akan tetap bersedia membantu Li Sina semampunya. Bagaimanapun, Li Sina sudah menjadi seniman bela diri peringkat 4 di usia 20-an tahun ini. Prospek ke depan sangat bagus. Untuk mengukur, apakah seseorang memiliki prospek yang cukup untuk berkembang tergantung pada apakah individu tersebut dapat menjadi seniman bela diri peringkat kelima sebelum usia 30 tahun. Jika demikian, batas atas masa depan orang ini mungkin adalah seniman bela diri peringkat 10. Li Sina sekarang berusia 20. Pada usia 5 tahun, dia sudah menjadi seniman bela diri peringkat keempat, dan sangat mungkin dia akan menerobos untuk menjadi seniman bela diri peringkat 5 sebelum usia 30 tahun. Ini juga alasan utama mengapa Stephen Lin menyukai Li Sina sejak awal. Stok potensial pasti bernilai investasinya. Jika dia dapat memanfaatkan masalah ini untuk menjadikan Li Sina benar-benar bawahan pribadinya, Stephen Lin akan memilikinya. Kesempatan lain di tangannya setelah beberapa tahun. Satu kartu lagi yang bisa dimainkan. Aku akan melihat apakah aku bisa menemukan kesempatan untuk mengobrol dengan Li Zuojun sendirian di malam hari. Kata Stephen Lin. Ya, Yao Jing mengangguk. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin melirik telepon dan berkata, ini dari Li Sina. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin mengangkat telepon. Bos, saya minta maaf tentang apa yang terjadi hari ini, kata Li Sina. Kenapa kamu minta maaf padaku? Semua orang bersenang-senang minum, bukan? Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Karena saya bekerja sebagai pengawal pribadi di luar, Kai Baokun dan yang lainnya memiliki ambiguitas dengan saya, dan mereka juga mengatakan hal-hal buruk tentang saya dan Anda kepada Oh Chen. Jadi setelah Anda muncul hari ini, mereka menargetkan Anda, dan saya tidak memilikinya. Bagaimanapun caranya, aku akan menikahi Oh Chen besok dan menjadi anggota keluarga Oh mereka. Li Sina berkata dengan nada meminta maaf. Sina, sepertinya aku tidak menyukai Oh Chen dari penampilanmu. Kata Stephen Lin. Suka atau tidak suka, itu tidak masuk akal. Saya harus menikahi Oh Chen, ini adalah misi saya. Kata Li Sina. Misi. Undang-undang mengatakan kebebasan menikah dan cinta akhir-akhir ini, misi apa lagi yang bisa membuatmu menikahi seseorang yang tidak kamu sukai? Stephen Lin mengerutkan kening. Hal-hal ini sangat rumit, dan saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak. Bos, jangan bertanya lagi,
Itu akan membuat saya malu, kata Lisina. Oke, kata Stephen Lin. Malam ini, orang tuaku akan menjamu bibi dan pamanku di rumah. Mereka semua adalah keluarga kita. Zuo Jun akan menjemputmu nanti. Ingatlah untuk datang, kata Lisina. Oke. Setelah menutup telepon, Stephen Lin berkata kepada Yao Jing, pergi ke rumah Lisina untuk makan malam di malam hari. Petik 2. Pergi ke rumah mereka. Kalau begitu mungkin kamu bisa mengetahui berita, kata Yao Jing. Iya. Stephen Lin mengangguk. Waktu berubah menjadi malam. Setelah pukul 6, Li Zuojun keluar dari hotel. Stephen Lin dan Yao Jing mendapat berita sebelumnya. Ketika Li Zuojun pertama kali tiba, mereka berjalan keluar dari hotel dan langsung masuk ke mobil. Rumah kami ada di desa di ujung lain kota. Li Zuojun berkata kepada Stephen Lin. Sepertinya kamu tidak cocok dengan Kai Baokun, kata Stephen Lin. Orang-orang itu, seperti keluarga kami, mereka semua adalah keluarga seni bela diri, dan ada semua jenis koneksi. Kami para praktisi seni bela diri mudah memiliki dendam dengan praktisi seni bela diri lainnya. Selain itu, ayah saya dan ayah Kai Baokun juga agak tua. Jadi kita harus bertengkar ketika kita bertemu selama bertahun-tahun, kata Li Zuojun. Lalu bagaimana Lisina bergaul dengan Ou Chen? Bukankah saudara Ou Chen Kai Baokun? Tanya Stephen Lin. Apakah itu penting? Kakak Kai Baokun bukan Kai Baokun, kata Li Zuojun. Saya pikir mereka akan berbagi musuh. Stephen Lin tersenyum. Li Zuojun menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin tidak bertanya lebih banyak, karena Li Zuojun jelas tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang mereka, Ou Chen, Kai Baokun, dan lainnya. 10 menit kemudian, Li Zuojun mengendarai mobilnya ke halaman yang agak bobrok. Gaya rumah-rumah di kota Rongji serupa, ada halaman, dan halaman itu adalah bangunan kecil dengan 3 atau 4 lantai. Jika kondisi rumah lebih baik, bangunan kecil itu mungkin berada di lantai 4 atau 5. Bangunan rumah Lisina yang hanya berlantai 3 ini dinilai kondisinya sangat memprihatinkan. Stephen Lin dan Yao Jing keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Halamannya dikelilingi oleh tiang-tiang kayu yang sudah ada sejak lama, dan dililitkan di sekitar beberapa potongan kain tua. Di bagian paling depan halaman adalah aula dengan tanda yang tergantung di aula. Ada 4 kata di papan itu, keluarga Li telapak tangan patah. Petik 2. Telapak tangan patah. Apa yang disebut telapak tangan patah sebenarnya adalah penggunaan kekuatan inci dalam bentuk telapak tangan. Ini sangat eksplosif. Stephen Lin belum pernah mendengar tentang telapak tangan keluarga Li yang patah. Diperkirakan itu harus dikembangkan oleh keluarga Li atas dasar telapak tangan yang patah secara umum. Cara menyerang. Ada 3 meja bundar di aula, dan sudah ada banyak orang yang duduk di meja saat ini. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan setelan tunik Cina kasual, dan mereka tidak berbeda dari penduduk kota Rongji biasa. Bab 307. Kamu menemukan tempat untuk duduk, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Li Zuojun berkata, berbalik dan pergi, dan melemparkan Stephen Lin dan Yao Jing ke halaman. Stephen Lin tersenyum dan menyeret Yao Jing ke aula. Semua orang di aula memandang Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Malam ini Lisina dan keluarganya makan malam. Mereka semua adalah saudara. Stephen Lin dan Yao Jing keduanya orang asing. Banyak orang penasaran mengapa mereka ada di sini. Ini bos kakakku. Li Zuojun lewat, menunjuk ke Stephen Lin dan memperkenalkannya sebentar, lalu menghilang di depan Stephen Lin. Ternyata itu bos Sina. Semua orang di sekitar tiba-tiba sadar, dan kemudian ekspresi aneh muncul di wajah semua orang. Halo semuanya. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk kepada semua orang. Beberapa orang mengangguk ke Stephen Lin sebagai balasannya, sementara yang lain memandang Stephen Lin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini,
seorang lelaki tua kurus datang ke Stephen Lin dengan tongkat. "Nona, siapa namamu?" tanya lelaki tua itu. "Tuan, nama saya Stephen Lin," kata Stephen Lin. "Oh, Stephen Lin." Pria tua itu mengangguk, lalu berkata, "Bagaimana dengan saya, Paman Buyut Sina? Saya berusia lebih dari 90 tahun ini, dan saya belum hidup selama beberapa tahun. Bisakah saya meminta Anda untuk melahirkan seorang putra? Itu sesuatu." Petik 2. Katamu. Stephen Lin mengangguk. "Kamu, tidak bisakah kamu menyewa Sina kami?" tanya lelaki tua itu. "Kenapa?" Stephen Lin bertanya dengan curiga. "Keluarga Li kami memiliki aula seni bela diri. Para wanita dari keluarga Li harus tinggal di aula seni bela diri untuk membantu sebelum mereka menikah. Mereka yang tidak berbakat dalam seni bela diri akan memasak, membersihkan aula seni bela diri, dan memiliki keterampilan seni bela diri. Jika Anda berbakat, belajarlah dari telapak tangan keluarga Li kami yang patah, dan kemudian ajarkan kepada murid-muridnya. Hal-hal ini, Sina belum pernah dilakukan sebelumnya," kata lelaki tua itu. "Kalau begitu, bukankah dia akan segera menikah?" Stephen Lin bertanya. "Iya." Orang tua itu mengangguk. "Dia menikah dengan keluarga Ou, lalu dia adalah wanita dari keluarga Ou, jadi dia harus memasak untuk keluarga Ou, membersihkan aula seni bela diri, dan punya anak, tapi Sina selalu mengatakan dia tidak suka ini. Saya pikir dia mungkin masih ingin menjadi pengawal Anda setelah menikah, jadi saya akan bertanya dulu, jangan menyewa Sina kami dan hancurkan pikirannya." Petik 2. "Ini, saya masih memiliki kontrak dengan Sina." "Beberapa tahun," kata Stephen Lin. "Hei, anak muda, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebagian besar dari kita yang berlatih seni bela diri di kota Rongji membuka aula seni bela diri untuk menyebarkan seni bela diri kita. Jika Anda lebih mampu, Anda bahkan dapat membuka aula seni bela diri di kota, seperti keluarga Ou. Jika kemampuannya tidak tinggi, maka lanjutkan warisan di kota itu." Petik 2. "Di kota Rongji kami, tidak peduli seberapa buruk orang-orang yang berlatih seni bela diri, mereka akan menjadi ahli bela diri. Instruktur seni untuk beberapa orang, dan tidak ada yang pernah menjadi pengawal bagi orang lain. Ya, Sina adalah yang pertama di seluruh kota, dan itu juga membuat malu keluarga Li kami. Jika Anda tidak mempekerjakannya dan membiarkannya menjadi seorang ibu rumah tangga, suami dan anak, maka seluruh keluarga Li kami berutang padamu. Bantuan, jangan lihat keluarga Li kami tidak kuat, tetapi telapak tangan keluarga Li kami yang patah masih terkenal di kota. Bantuan keluarga Li kami masih sangat berharga." Pria tua itu berkata tanpa lelah. "Sebenarnya, Pak Tua, saya tidak peduli apakah Anda menyewa atau tidak, karena Anda tahu bahwa selama Anda punya uang, bahkan Raja Wuking dapat mempekerjakannya. Kuncinya adalah Sina sendiri. Senang, maka saya tidak bisa begitu saja tidak mempekerjakannya tanpa alasan, bukan begitu?" Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Anak muda, apakah kamu tidak mengerti kata-kata orang?" Seorang pria paruh-baya yang kuat berjalan ke Stephen Lin dan berkata dengan cemberut, "Sina melakukan hal-hal di bawah tanganmu memalukan, dia selalu mementingkan diri sendiri. Kami telah membiarkannya pergi sebelumnya, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Sekarang dia akan menikah, dia juga akan mewakili wajah keluarga Ou di masa depan. Jika dia terus berakting sengaja, itu akan memalukan. Itu bukan hanya wajah keluarga Li kita, tetapi juga wajah keluarga Ou. Ketika keluarga Ou yang harus disalahkan, kita tidak mampu membelinya, dan kamu juga tidak. Tidak setuju dengan itu." Stephen Lin berkata sambil tersenyum, "Di era supremasi hukum, tidak peduli seberapa kuat orang-orang dari keluarga Ou dapat bertarung, bisakah mereka tetap pergi ke tempatku dan membunuhku? Aku masih takut dia akan menyalahkannya. Hehe, mungkin Anda berpikir ini adalah era supremasi hukum, tetapi pada analisis terakhir, dunia masih didominasi oleh yang kuat dan yang lemah, dan yang
Kuat yang saya bicarakan bukanlah seseorang dengan sedikit bau. Uang sepertimu, yang kuat sebenarnya adalah orang dengan tubuh yang kuat. Jika kamu kehilangan wajah keluarga O mungkin tidak membunuhmu, tapi itu pasti akan membuatmu sangat menyakitkan. Pria paruh baya itu dikatakan. Apakah kamu dari keluarga O? Stephen Lin bertanya. Bagaimana saya bisa dari keluarga O? Saya sepupu Sina. Pria paruh baya itu menjawab. Oh, saya pikir Anda dari keluarga O, salah satu dari keluarga O. Stephen Lin tertawa bercanda. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, anakku. Kata pria paruh baya itu dengan wajah gelap. Generasi yang lebih muda, dunia prajurit jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Di dunia ini, orang-orang dengan tinju yang kuat mendominasi segalanya. Pria tua itu berkata dengan wajah muram, bersandar pada kruk di kedua tangannya. Saya masih mengatakan itu, Li Sina ingin pergi, saya tidak akan menghentikannya, tetapi dia tidak ingin pergi, saya tidak akan pernah memaksanya untuk pergi, itu sama untuk siapapun yang datang. Stephen Lin berkata dengan nada wajah serius. Kamu akan menyesalinya, kata pria paruh baya itu, mendukung lelaki tua itu, berbalik dan berjalan ke samping. Ini adalah keluarga kuno, dingin, dan impersonal, kata Yao Jing dengan suara rendah. Ya, Stephen Lin mengangguk. Kamu mengatakan bahwa jika kamu memasuki keluarga Imperial Capital Lin di masa depan, apakah keluarga Lin akan menjadi seperti ini? Yao Jing bertanya dengan suara rendah. Tidak, kata Stephen Lin dengan pasti. Kenapa? Tanya Yao Jing. Karena kita tidak kuno, ketika kita memiliki 6 atau 7 atau 8 bayi, keluarga seperti apa yang akan hidup dan hangat? Kata Stephen Lin. Kamu pikir itu cantik, siapa yang melahirkan 6, 7 atau 8 bersamamu? Yao Jingjiao memelototi Stephen Lin dengan marah. Lalu berapa banyak yang ingin kamu miliki? Stephen Lin bertanya. Paling banyak 2, apa? Siapa yang telah melahirkan anak denganmu? Jika kamu ingin cantik, aku tidak akan melahirkan salah satu dari kamu. Yao Jing menoleh dengan arogan. 2 tidak cukup, ayahku adalah satu-satunya yang tersisa bersamaku. Aku harus melahirkan beberapa lagi agar keluarga dapat berkembang. Stephen Lin berkata dengan serius. Yao Jing mendengus dan tidak berbicara. Saat itu, sebuah mobil berhenti di pintu masuk halaman. Li Sina turun dari mobil, lalu berjalan melintasi halaman dan datang ke Stephen Lin. Bos, Li Sina tersenyum dan mengangguk pada Stephen Lin. Kenapa kamu tidak membawa tunanganmu? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu di aula seni bela dirinya, dan dia tidak akan bisa melihatku mulai malam ini sampai besok untuk mengambil pernikahan. Jadi dia tidak datang, kata Li Sina. Kalian masih memiliki kebiasaan ini. Stephen Lin mengangguk. Duduklah, ini kerabat kita, kata Li Sina. Ya, oke, kata Stephen Lin, menarik Yao Jing untuk mencari tempat duduk. Kerabat keluarga Li juga mengambil tempat duduk mereka. Namun, orang-orang ini menjaga jarak dari Stephen Lin. Mereka pertama-tama duduk di 2 meja lainnya, dan ketika mereka kenyang, mereka duduk di meja tempat Stephen Lin duduk. Di meja Stephen Lin mereka jauh dari Stephen Lin, duduk di seberang Stephen Lin. Li Sina tidak tahu kemana dia pergi dan tidak pernah muncul. Tidak lama setelah duduk, Stephen Lin melihat ayah Li Sina. Ayah Li Sina sangat mudah dikenali, dan dicetak pada cetakan yang sama dengan Li Sina. Setelah menyapa orang-orang yang hadir, ayah Li Sina langsung mendatangi Stephen Lin. Bos Lin, ayah Li Sina mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Stephen Lin, selamat datang semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya ayah Li Sina, dan nama saya Linu. Halo, Stephen Lin berdiri dan mengepalkan tangan kepada pihak lain, yang dianggap sebagai penghormatan. Sina menyebutmu kepadaku dan mengatakan bahwa kamu adalah bos yang sangat baik. Li berkata dengan marah. Tidak, Sina juga karyawan yang sangat baik.
Stephen Lin tersenyum. Saya sangat senang Anda bisa datang hari ini. Ini membuktikan bahwa Anda memperlakukan putri saya sebagai teman, kata Li dengan marah. Kami selalu berteman. Stephen Lin mengangguk. Karena kamu adalah teman, aku punya beberapa kata untuk memberitahumu, kata Li dengan marah. Tolong beritahu aku, Sina tidak akan bekerja di tempatmu setelah dia menikah dengan keluarga Ou. Li berkata dengan marah. Saya memberitahu kerabat Sina tentang ini sebelumnya. Jika Sina ingin pergi, saya tidak akan tinggal. Jika Sina tidak pergi, saya tidak akan mengusirnya. Semuanya seperti yang dia suka, kata Stephen Lin. Sina selalu menjadi anak yang sangat mementingkan diri sendiri. Jika dia benar-benar melepaskannya, dia tidak akan membiarkannya menjalankan profesi pengawal pribadi yang memalukan. Li marah dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, mengapa pengawal pribadi adalah profesi yang memalukan. Stephen Lin mengerutkan kening. Ini adalah konsensus kota Rongji kita, jika penduduk kota Rongji menjadi pengawal pribadi, sungguh memalukan. Apakah mereka setuju atau tidak, untuk itulah kita ada di sini, kata Li dengan marah. Stephen Lin tersenyum, meremehkan karena berdebat dengan pihak lain. Pada saat ini, Li Sina berjalan mendekat. Ayah, apa yang kamu bicarakan dengan bosku? Li Sina bertanya. Bosmu bilang dia tidak akan mempekerjakanmu setelah kamu menikah. Li berkata dengan marah, menatap Stephen Lin dengan sedikit peringatan. Benarkah? Li Sina memandang Stephen Lin. Aku tidak mengatakan itu. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, kamu bisa bekerja di bawahku selama yang kamu mau, dan aku tidak akan memaksamu untuk pergi. Petik 2. Bos Lin, saya akan bertanggung jawab atas urusan putri saya. Linu mengerutkan kening. Kamu memutuskan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi, kan? Putrimu berusia 20-an dan sudah dewasa. Dia memiliki idenya sendiri, dan orang tua tidak berhak ikut campur, kata Stephen Lin. Haha, kenapa aku ikut campur? Linu berkata sambil mencibir. Maka biaya intervensimu akan tinggi. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin aku memecat Sina, kamu bisa mengembalikan gaji yang aku ajukan ke Sina. Mudah, berapa? Li kata dengan marah. Tidak banyak, hanya puluhan juta, kata Stephen Lin. Puluhan juta, apa yang kamu bercanda? Linu tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kasar. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua tertawa. Mereka belum pernah mendengar tentang seseorang yang dapat meningkatkan gaji puluhan juta seumur hidup mereka. Ini benar-benar berpura-pura di atas. Stephen Lin tersenyum dan menatap Li Sina dan berkata, beritahu ayahmu, apakah kamu berutang puluhan juta padaku? Ya. Li Sina mengangguk. Ada keributan di aula. Bab 308. Tidak ada yang menyangka bahwa Li Sina akan berhutang begitu besar. Puluhan juta, yang benar-benar luar biasa bagi keluarga Li yang tidak pernah bisa keluar kota. Aku tahu bahwa di dunia bunga, begitu orang menjadi sia-sia, mereka akan menghabiskan lebih banyak uang. Puluhan juta, seluruh keluarga kita harus bekerja selama 100 tahun tanpa makanan atau minuman. Orang tua yang membujuk Stephen Lin sebelumnya sementara berbicara dengan marah, dia mengetuk tanah dengan kruknya untuk mengungkapkan perasaannya saat ini. Linu, kamu telah melahirkan anak perempuan yang begitu baik. Dengan sejumlah besar uang, bahkan jika kamu menjual aula seni bela dirimu, itu bahkan tidak 1/10. Kata yang lain. Ada suara kecaman di sekitar, mengatakan bagaimana Li Sina kehilangan keluarganya dan sebagainya. Li Sina dengan marah menatap Li Sina dan memarahi, bagaimana kamu bisa berhutang begitu besar? Kemana uangmu pergi padamu? Aku belum pernah melihatmu kembali dengan sepeser pun. Wajah Li Sina menunjukkan kesedihan. Ekspresi di wajahnya, uangnya tidak dihabiskan dengan sembarangan. Stephen Lin tahu di mana dia menghabiskan uang, tetapi keluarganya tidak. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan.
Kamu tidak tahu di mana dia menghabiskan uangnya. Stephen Lin bertanya dengan heran. Mungkinkah kamu tahu? Aku tahu. Kamu pasti telah menipu keluarga kami Sina untuk membuatnya berhutang begitu banyak uang, kan? Linu menunjuk Stephen Lin dan berteriak. Ayah, uang yang aku pinjam bos semuanya dipinjamkan kepadaku oleh bos. Li Sina menjelaskan. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu menghabiskan puluhan juta? Itu puluhan juta, bukan puluhan ribu. Dasar jalang yang hilang. Seru Li marah. Sina, kupikir keluargamu tahu tentang masalah itu. Lagi pula, masalah itu sangat penting, kata Stephen Lin. Li Sina menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ada apa? Tanya Li marah. Sina terluka oleh musuh sebelumnya, dan salah satu matanya dibutakan. Dia meminta saya untuk meminjam uang, tetapi dia ingin memasang mata bionik untuk dirinya sendiri, kata Stephen Lin. Buta satu mata. Linu menatap Li Sina dengan heran. Mata Li Sina terlihat persis sama, dan tidak mungkin untuk membedakan mata mana yang merupakan mata bionik. Ya, saya pikir Anda adalah keluarganya, Anda harus tahu tentang ini, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda tidak tahu, ini bukan masalah sepele, biayanya 100 juta untuk memasang mata bionik, dan dia tidak punya cukup uang, jadi saya meminjamkannya dulu, dan juga itu adalah uang muka. Stephen Lin menjelaskan. Mendengar ini, semua orang di aula diam karena malu. Mereka awalnya berpikir bahwa Li Sina berhutang banyak uang karena dia mabuk di dunia besar di luar, tetapi mereka memasang mata bionik untuk diri mereka sendiri. Sebagai keluarga Li Sina, mereka bahkan tidak tahu tentang ini, yang benar-benar memalukan. Ada apa dengan matamu? Li bertanya dengan marah. Saya dipukuli ketika saya berkelahi dengan seseorang. Ini sudah berakhir. Tidak apa-apa. Li Sina menggelengkan kepalanya. Oh, Li mendengus marah, dan kemudian berkata setelah 2 detik hening, siapa yang mematahkan matamu? Luar biasa. Sangat kuat. Li Sina mengangguk. Dia tidak tahu rumahmu ada di sini, kan? Li bertanya dengan marah. Mendengar kata-kata Linu, Li Sina tersenyum sedih dan berkata, dia seharusnya tidak tahu bahwa aku adalah pewaris telapak tangan keluarga Li yang patah. Lagi pula, telapak tangan keluarga Li kita yang patah tidak terkenal. Napas lega. Itu bagus. Stephen Lin, yang berada di samping, langsung meledak ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan wajah dingin, mata putrimu dirusak oleh seseorang, jadi kamu benar-benar mengatakan itu bagus. Sudah terpasang. Apakah Anda memiliki mata bionik? Linu mengerutkan kening. Memang sudah terpasang, tetapi balas dendam belum terbalaskan. Kamu juga seorang praktisi seni bela diri. Putrimu terluka, apakah kamu tidak memikirkan balas dendam? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Pembalasan. Kenapa aku tidak ingin membalas dendam untuk putriku, tapi aku tidak memiliki kemampuan, tidak mudah bagi seseorang yang bisa membutakan putriku di satu mata. Jika kamu membalas dendam dengan gegabah, itu dapat membawa bencana bagi seluruh keluarga. Sebagai sebuah keluarga sang patriark, saya harus memikirkan keluarga, Anda tidak akan memahami saya tanpa keluarga Anda sendiri. Li menghela nafas dengan marah dan menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa seseorang sangat kurus sehingga sangat lemah dan tidak mampu menjelaskannya, itu luar biasa. Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Anak muda, meskipun kamu adalah teman Sina, jika kamu berani mengejek kami seperti ini lagi, kami tidak akan menyerah. Kata Linu dengan wajah gelap. Hanya setuju dengan musuh yang menyakiti putrimu, dan menyerang seorang pengusaha sepertiku. Aku telah melihat kekuatan telapak tangan keluarga Limu yang patah. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Bos, berhenti bicara, kata Li Sina dengan ekspresi malu. Oke, jangan membicarakannya. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Generasi muda, dunia pejuang tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin terbunuh.
Ini adalah kekejaman dunia pejuang. Kamu tidak mengerti, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengevaluasi beberapa tindakan kita. Lee berkata dengan marah. Ya, saya tidak mengerti. Stephen Lin mengangguk. Lee Sina ragu-ragu sejenak, tetapi tidak memberitahu Linu bahwa Stephen Lin adalah seorang Wookiee, karena itu hanya akan mempermalukan ayahnya. Bos. Lee Sina memandang Stephen Lin dan berkata, sebenarnya, aku selalu ingin memberitahumu sesuatu. Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan padaku, kata Stephen Lin. Setelah menikah, saya ingin mengundurkan diri, kata Lee Sina. Hah? Stephen Lin menatap Lee Sina dengan heran. Linu tampak terkejut dan berkata, akhirnya kamu mengetahuinya, nak. Petik 2. Ada sejumlah uang di sini, itulah yang aku berutang padamu. Lee Sina mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin. Stephen. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua melihat kartu di tangan Lee Sina. Ada puluhan juta dalam kartu. Bagi orang-orang ini dengan pendapatan per kapita tahunan hanya 40.000 hingga 50.000 yuan, itu adalah uang yang tidak dapat mereka hasilkan seumur hidup. Apakah kamu yakin? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ya, karena saya sudah menikah, saya harus berada di rumah bersama suami dan anak-anak saya. Dulu saya terlalu mementingkan diri sendiri, tetapi sekarang saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan sebelumnya, jadi saya ingin menyelamatkannya. Lee Sina dikatakan. Apakah kamu telah dianiaya? Stephen Lin bertanya. Tidak, jika aku tidak mau, tidak ada yang bisa memaksaku. Lee Sina menggelengkan kepalanya. Oke, karena kamu sudah membuat keputusan, aku juga mendukung keputusanmu. Kata Stephen Lin, menyingkirkan kartu itu. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Linu bertepuk tangan dengan gembira, putriku akhirnya tumbuh dewasa dan tahu apa yang harus dia lakukan sebagai wanita dan wanita dari keluarga Lee. Aku sangat senang, malam ini kita tidak akan mabuk, no return. Petik 2. Orang-orang di sekitar mereka bertepuk tangan untuk mengungkapkan perasaan mereka. Ayah. Aku pergi ke dapur belakang untuk membantu. Lee Sina berkata, berbalik dan pergi. Stephen Lin duduk di kursi dan menatap Yao Jing, dan Yao Jing juga menatap Stephen Lin. Sepertinya masalah ini tidak bisa diatur, kata Yao Jing. Ya, kembalilah setelah jamuan makan besok, kata Stephen Lin. Stephen Lin sebenarnya melihat bahwa Lee Sina memiliki sesuatu untuk disembunyikan, tetapi Lee Sina memilih untuk mengambil semuanya sendiri, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, dia hanya bosnya, dan keduanya berada dalam hubungan kerja, itu semua. Makanan yang hambar. Stephen Lin menemukan alasan untuk pergi 10 menit setelah jamuan makan dimulai. Dia dan Yao Jing naik taksi kembali ke hotel. Karena masih terlalu pagi, Stephen Lin dan Yao Jing juga berjalan-jalan dan mengunjungi tempat yang disebut sebagai kampung halaman seni bela diri ini. Suasana seni bela diri di kota Rongji sangat kuat, dan Anda dapat melihat aula seni bela diri dalam beberapa langkah. Setiap gym seni bela diri memiliki keterampilan uniknya sendiri, tentu saja, beberapa keterampilan ini sangat kuat dan beberapa sangat umum. Stephen Lin dengan cepat melupakan Lee Sina. Faktanya, dia telah mempelajari seni bela diri secara sistematis, jadi dia masih tertarik pada seni bela diri. Namun, apa yang telah dia pelajari adalah yang terbaik yang diberikan orang buta kepadanya. Seni bela diri, apakah itu tinju, telapak tangan, atau kaki, semuanya adalah keterampilan yang unik, jadi Stephen Lin tidak tahu banyak tentang seni bela diri umum, jadi dia hanya mengambil kesempatan ini untuk memiliki pemahaman yang baik. Setelah berkeliling kota, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9 malam. Ayo pergi ke Quartet Arena dan lihat apakah ada yang bersaing. Stephen Lin menyarankan. Yao Jing mengangguk, lalu keduanya berjalan menuju arena Quartet bersama. Datang ke tepi Sifang Arena, Stephen Lin menemukan bahwa area sekitar Sifang Arena penuh sesak dengan orang. Jelas,
seseorang bersaing di arena kuartet. Stephen Lin penuh minat dan hanya ingin naik untuk melihatnya, tetapi pada saat ini, ada sorak-sorai dari kerumunan, dan kemudian kerumunan secara otomatis memberi jalan, dan sosok yang akrab dengan Stephen Lin terlatih-tatih dari kerumunan keluar. Orang ini adalah Lee Zuojun. Di atas ring di belakang Lee Zuojun berdiri seorang pria yang juga akrab dengan Stephen Lin. Pria itu adalah Kai Baokun. Kai Baokun berkata keras dengan senyum main-main di wajahnya, "Lee Zuojun, telapak tanganmu yang patah ingin melawanku, tunggu 100 tahun lagi, haha." Petik 2. Lee Zuojun berjalan keluar dengan wajah gelap, dan tiba-tiba tersandung setelah beberapa langkah. Beberapa saat, dia langsung jatuh ke tanah. Stephen Lin bergegas dan membantu Lee Zuojun berdiri. Pada saat ini, wajah Lee Zuojun pucat, dan sepertinya dia menderita banyak luka. "Aku baik-baik saja," kata Lee Zuojun. "Apakah ada klinik di kotamu?" Stephen Lin bertanya. "Aku akan pulang dan minum pil dieda, tidak apa-apa." Lee Zuojun mendorong Stephen Lin menjauh dan terlatih-tatih ke depan. "Bukankah ini bos Dionysian Lisina?" "Halo," Kai Baokun berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. "Halo." Stephen Lin mengangguk dengan pihak lain, lalu berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Kai Baokun tiba-tiba berkata, "Bos Lin, apakah Anda tertarik untuk datang ke ring untuk bermain?" Stephen Lin berdiri, mengerutkan kening dan menatap Kai Baokun, dan berkata, "Kamu adalah Wu Qing, kamu ingin bermain dengan saya sebagai orang biasa. Apakah Anda yakin?" Petik 2. Arena persegi ini adalah tempat paling terkenal di kota Rongji kami. Banyak orang biasa datang ke kota Rongji kami untuk naik ke arena untuk mengalami perasaan bertarung di arena. Ketika Anda datang, saya akan berdiri. Serang sesuka Anda, sehingga Anda juga bisa merasakan perasaan bermain di atas ring. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Itulah yang Anda katakan. Stephen Lin menyeringai dan berjalan langsung ke cincin. Pada saat yang sama, Lee Zuojun berhenti, menoleh dan mengerutkan kening pada Stephen Lin. Bab 309. Jangan naik, bahkan jika Kai Baokun tidak bergerak, dia masih bisa mempermainkanmu. Teriak Lee Zuojun. "Saya tidak percaya ini." Stephen Lin memandang Lee Zuojun dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah melihat sedikit dunia. Tidak peduli seberapa bagus Anda dalam seni bela diri, bagaimana Anda bisa mempermainkan saya, lelaki tua itu?" Stephen Lin memanjat tepi ring dengan kedua tangan, dan kemudian melompat dengan kedua kaki, dan seluruh orang melompat langsung ke atas ring. "Ini cukup fleksibel," kata Kai Baokun. "Tidak ada yang seperti berlari atau berlari di hari kerja," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Ayo bermain seperti ini, aku berdiri di sini, kamu bisa menyerang sesukamu. Selama kamu bisa membuatku bergerak, maka aku akan kalah," kata Kai Baokun. "Benarkah? Apakah ada undian?" Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu masih ingin lotre? Sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena itu, bukan tidak mungkin untuk menambahkan lotre. Nah, jika kamu kalah, kamu bisa mengenaliku sebagai tuanmu, dan sujud untuk membungkuk." "Saya kalah. Jika demikian, bagaimana kalau saya mengenali Anda sebagai master dan sujud?" Kai Baokun berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Kamu adalah Wu Qing yang sangat kuat, itu akan menjadi kehormatanku jika aku bisa mengenalimu sebagai seorang master. Aku hanya akan mengakui kekalahan." Stephen Lin tertawa. "Ini tidak bisa dilakukan. Anda tidak bisa mengakui kekalahan ketika Anda berada di ring persegi, kecuali jika Anda dipukuli dari ring." Kai Baokun menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, ini kesepakatan," Stephen Lin berkata, dan mulai melakukan pemanasan dengan serius. Pemanasannya sama seperti orang biasa sebelum berlari dan berenang, yaitu menggerakkan tangan dan kakinya di tempat, lalu menekan kakinya dengan lunges. Melihat Stephen Lin melakukan pemanasan dengan sungguh-sungguh, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa.
Di mata mereka, perilaku Stephen Lin sangat lucu. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sedang menghadapi seorang seniman bela diri peringkat ketiga yang kuat. Bahkan jika seorang seniman bela diri peringkat ketiga berdiri diam, orang biasa tidak boleh membiarkannya bergerak. Lin De keseriusan mengetahui nasib sangat lucu dalam menghadapi hal yang mustahil ini, seperti anak berusia 3 tahun akan bersaing dengan orang dewasa berusia 30 tahun. Dan seorang anak berusia 3 tahun sedang melakukan pemanasan dengan keseriusan. Tidak ada yang menganggap serius tes tertulis ini. Semua orang hanya menonton lelucon. Mereka semua menunggu Stephen Lin digoda oleh Kai Baokun. Bagaimanapun, kekuatan Kai Baokun sangat kuat di kalangan generasi muda. Apakah kamu baik-baik saja? Kai Baokun bertanya. Pemanasan sudah cukup, dan aku tidak akan memaksakan diri untuk sementara waktu. Kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, cepat dan lakukan pemanasan. Kai Baokun melambaikan tangannya dengan santai. Stephen Lin menyelesaikan serangkaian gerakan yang mirip dengan senam radio dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Stephen Lin berjalan ke Kai Baokun sekitar 10 meter atau lebih, dan berkata kepada Kai Baokun, tidak apa-apa. Ayo. Kata Kai Baokun. Stephen Lin mengangguk, lalu mengambil napas dalam-dalam dan bergegas menuju Kai Baokun. Kecepatannya tidak buruk. Kai Baokun berdiri di sana, dengan santai menilai Stephen Lin. Di matanya, kecepatan Stephen Lin sedikit lebih cepat daripada orang biasa, tetapi itu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Setelah beberapa saat, Stephen Lin datang ke Kai Baokun. Saya melihat Stephen Lin mengepalkan tinjunya dan memukul Kai Baokun. Kai Baokun tersenyum main-main, dan seluruh pinggangnya tiba-tiba berputar. Tinju Stephen Lin baru saja melewati tubuh Kai Baokun. Stephen Lin meninju di udara, tubuhnya bergegas ke depan 3 atau 4 meter karena kelembaman yang tidak terkendali. Seluruh orang terhuyung-huyung terus-menerus, dan akhirnya nyaris berhenti. Ya Tuhan, kenapa kamu begitu cepat? Stephen Lin berkata dengan terkejut. Itu normal, kamu harus melakukan yang terbaik, kata Kai Baokun sambil tersenyum. Oke, Stephen Lin mengangguk dan bergegas ke Kai Baokun lagi. Kali ini, aura Stephen Lin jauh lebih ganas dari sebelumnya. Dia melangkah ke Kai Baokun, dan kemudian meninju Kai Baokun dengan pukulan berat. Tubuh Kai Baokun berputar terus-menerus, menghindari semua pukulan berat Stephen Lin. Stephen Lin meninju puluhan kali, terengah-engah karena kelelahan, dan akhirnya harus berhenti. Aku tidak bisa memukulmu. Stephen Lin berkata dengan marah, kamu terlalu cepat, aku tidak bisa memukulmu sama sekali. Aku tidak bisa bermain. Jangan berkecil hati. Kai Baokun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan ini? Aku berdiri diam. Kamu memukulku, jika kamu bisa mengalahkanku dan menggerakkan langkah kakiku, maka aku akan kalah. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan heran. Tentu saja, Kai Baokun mengangguk sambil tersenyum. Jangan tertipu olehnya. Jika dia memukulnya, tanganmu akan lebih sakit lagi, teriak Li Zuojun. Aku masih tidak percaya. Stephen Lin mundur selusin langkah, mengepalkan tinjunya dan berkata, bisakah aku buru-buru memukulmu dari sini? Ya, Kai Baokun mengangguk. Oke. Stephen Lin mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan langsung menyerang Li Zuojun. Orang-orang di sekitar melihat adegan ini dengan bercanda. Meskipun Kai Baokun, sebagai seniman bela diri peringkat ketiga, tidak memahami tubuh yang kaku, kekuatan tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh orang biasa. Stephen Lin memiliki jangka waktu yang lama dari kejauhan, dan dia meninju tubuh Kai Baokun. Gaya reaksinya cukup untuk membuat Stephen Lin meminum sepanci, dan bahkan bisa mematahkan tinju Stephen Lin. Li Zuojun memejamkan matanya tanpa daya, dia telah membujuk Stephen Lin, tetapi Stephen Lin tidak mau mendengarkan, dan dia tidak punya pilihan. Melihat Stephen Lin semakin dekat, senyum Kai Baokun menjadi lebih dan lebih makmur, dia sepertinya telah melihat Stephen Lin berteriak sambil menutupi tinjunya.
Tentu saja, ini tidak cukup. Untuk membalas muntah yang dia muntahkan di tempat di sore hari, dia harus meminta Stephen Lin untuk sujud padanya setelah beberapa saat. Meskipun dia harus menerima Stephen Lin sebagai muridnya, tetapi pada saat itu, dia hanya bisa melemparkan setengah dari buku seni bela diri kepadanya. Dalam sekejap mata, Stephen Lin telah datang ke Kai Baokun. Stephen Lin menginjak tanah dengan satu kaki dan membanting tinjunya ke depan. Pukulan itu ditujukan ke dada Kai Baokun. Kai Baokun menarik napas dalam-dalam dan meletakkan napas di dadanya, untuk memaksimalkan kekuatan reaksi ke tangan Stephen Lin. Melihat pukulan ini hendak mengenai dada Kai Baokun. Pada saat ini, kaki kiri Stephen Lin seperti tertahan di atas kaki kanannya karena ia berlari terlalu cepat. Tubuh Stephen Lin terhuyung-huyung, dan dia jatuh langsung ke tanah. Awalnya, tinju Stephen Lin diangkat ke arah dada Kai Baokun. Dengan jatuhnya Stephen Lin, tinjunya tiba-tiba berbalik dan meledak ke bawah. Pada saat yang sama, kelembaman juga membuat tubuh Stephen Lin terus bergerak maju, sehingga tinju Stephen Lin langsung mengenai diagonal ke bawah. Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Ledakan. Sebuah suara teredam. Tinju Stephen Lin baru saja mengenai di antara kaki Kai Baokun. Mendesis. Semua orang di tempat kejadian menarik napas dalam-dalam, seolah-olah pukulan itu mengenai mereka di antara kaki mereka. Pada saat ini, Kai Baokun telah mengangkat ki di tubuhnya ke dadanya, dan tubuh bagian bawahnya hampir tidak memiliki pertahanan. Oleh karena itu, ketika tinju Stephen Lin menghantam keras di antara kedua kakinya, kekuatan tinju Stephen Lin dilepaskan tanpa syarat. Keluar. Saat berikutnya, wajah Kai Baokun tiba-tiba menegang, dan kemudian, kakinya terjepit tak terkendali, seluruh orang terhuyung mundur 2 langkah, tangannya berada di antara selangkangannya, tubuhnya tegang, dan seluruh orang sudah mengatakan tidak. Maaf, aku tidak bermaksud. Stephen Lin meninju seseorang di titik kunci dan dengan cepat meminta maaf dengan gugup. Gemetar, Kai Baokun mengangkat satu tangan dan meraih Stephen Lin. Dia membuka mulutnya sedikit dan ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan kulit Kai Baokun berubah dari putih menjadi biru. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Stephen Lin berdiri di sana dengan canggung, bingung. Setelah beberapa detik, wow, ada semburan suara yang datang dari sekitar arena. Hahaha, luar biasa. Hahaha, Kai Baokun, hidupmu hilang. Hahaha. Dengan semburan tawa, disertai dengan kebisingan, banyak penonton di sekitar ring menertawakan yang, semua orang mengira Stephen Lin akan terluka oleh kekuatan reaksi tinjunya sendiri, tetapi teman Kai Baokun yang terluka pada akhirnya. Plotnya berubah terlalu cepat. Itu berubah menjadi komedi. Ini, Li Zuojun berdiri di sana, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Yao Jing di samping menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tahu bahwa Stephen Lin lebih kuat daripada Kai Baokun, jadi dia secara alami tahu bahwa Stephen Lin melakukan ini dengan sengaja. Dia merasa Stephen Lin benar-benar menjijikkan, tapi dia masih sangat senang bisa memperlakukan Kai Baokun seperti ini. Sebagai seniman bela diri peringkat 3, Kai Baokun berinisiatif mengundang orang biasa untuk bersaing dengannya di atas ring. Orang yang menyedihkan seperti itu, tidak peduli bagaimana Anda menghadapinya, Anda tidak bisa melebih-lebihkan. Kai Baokun layak menjadi seorang seniman bela diri, kemampuan tubuhnya untuk pulih jauh lebih unggul daripada orang biasa. Setelah beberapa napas cepat, Kai Baokun akhirnya pulih. Begitu dia datang, Kai Baokun bergegas menuju Stephen Lin dengan marah. Dia dimuntahkan di tempat oleh Stephen Lin sore ini. Malam ini, dia hampir dipukuli oleh monyet Stephen Lin karena mencuri buah persik dan hampir memukulinya ke Kasim Kai. Penghinaan berturut-turut membuat Kai Baokun hampir kehilangan akal. Dia harus mengajari Lin memberi pelajaran yang bagus. Beritahu dia nasib mempermalukan Wu Qing peringkat ketiga. Pada saat ini,
Lee Zuojun bergegas dari panggung dan berdiri di depan Stephen Lin. Kai Baokun, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak bisakah kamu kehilangan? Lee Zuojun bertanya dengan wajah dingin. Lee Zuojun, menyingkirlah untukku, apa yang tidak bisa kalah, bukan? Orang ini memukulku di kunci. Kai Baokun berteriak dengan penuh semangat, menunjuk ke Stephen Lin. Aku tidak bermaksud begitu. Stephen Lin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Di atas ring, apapun artinya, selama kamu mengalahkan lawanmu, aku bertanya padamu, aturan mana yang dia langgar? Lee Zuojun bertanya. Ini, alis Kai Baokun berkerut. Saya ingin bertanya kepada semua orang, apakah dia melanggar aturan? Lee Zuojun bertanya dengan keras. Tidak, tidak, kata orang-orang di sekitarnya. Karena tidak ada pelanggaran aturan, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padanya? Lee Zuojun bertanya, menatap Kai Baokun. Ini adalah arena 4 sisi. Saya belum mengakui kekalahan, dan pertempuran belum berakhir. Tidak bisakah saya melawan? Kai Baokun menggertakkan giginya. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak akan menyerang, dan kamu juga mengatakan bahwa jika kamu menggerakkan langkahmu, kamu akan kalah. Ada apa? Tidakkah kamu mengakuinya? Lee Zuojun bertanya. Apa? Kai Baokun menghentakkan kakinya dengan marah. Pada saat ini, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin. Bab 310. Adegan itu canggung untuk sementara waktu. Kai Baokun sudah mengatakan sebelum dia mulai bertarung bahwa dia tidak akan melawan, jadi bahkan jika dia dipukul oleh Stephen Lin, dia tidak akan punya cara untuk membalas. Apalagi Kai Baokun juga bertaruh dengan Stephen Lin. Jika Stephen Lin bisa membuatnya bergerak, maka dia akan kalah. Sekarang dia sudah pindah, dia sudah kalah sesuai aturan. Tidak masalah jika dia kalah, yang terpenting adalah jika dia kalah, dia harus tunduk pada Stephen Lin dan mengakui Stephen Lin sebagai gurunya. Di depan tetua kota dan penduduk desa, jika dia mengenali orang biasa yang tidak tahu seni bela diri sebagai master, maka wajahnya akan dipermalukan. Bahkan jika dia mau, ayahnya akan mematahkan kakinya. Untuk sementara, Kai Baokun berada dalam dilema, jika dia selingkuh dan pergi, wajahnya juga akan dipermalukan. Apakah kamu merasa lebih baik? Stephen Lin bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Kai Baokun berkata dengan wajah dingin, menurut aturan dalam seni bela diri, kita biasanya tidak menyerang titik vital orang. Mengerti, dan aku juga tidak bermaksud demikian. Ya, kata Stephen Lin. Perilaku seperti ini sangat berbahaya. Untungnya, saya memiliki banyak kerja keras. Yang lain akan dikirim ke rumah sakit. Kai Baokun melanjutkan. Dia terus mengucapkan kata-kata ini, salah satunya untuk mengalihkan perhatian Stephen Lin, dan yang lain adalah untuk meningkatkan rasa bersalah Stephen Lin, dan melihat apakah dia bisa membuat Stephen Lin melepaskan taruhannya pada masa magangnya. Namun, jelas bahwa Stephen Lin tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Memang terlalu berbahaya, tapi karena Zuo Jun bilang aku tidak melanggar aturan, maka aku tetap menghajarmu, kan? Kata Stephen Lin. Itu benar. Kai Baokun mengangguk dengan susah payah. Kalau begitu, apakah kamu ingin berlutut di hadapanku dan menyembah guru doa agung? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, Kai Baokun ragu-ragu. Kamu seorang master, aku hanya orang biasa. Tidak masalah jika kamu tidak memujaku sebagai guru, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kata Stephen Lin. Nima masih berpikir mundur adalah kemajuan. Kai Baokun tahu bahwa Stephen Lin telah rusak. Stephen Lin tidak memaksanya untuk magang, tetapi dia mengatakan sesuatu seperti kamu adalah seorang master dan aku adalah orang biasa. Sangat sulit untuk menolaknya. Dia, magang. Para penonton di bawah mulai mencemooh. Orang-orang ini semua adalah penduduk kota, dan tidak peduli siapa yang mereka dukung. Di arena alun-alun, siapapun yang kalah harus bersedia mengakui kekalahan, jadi sekarang mereka semua berada di pihak Stephen Lin,
dan mereka juga ingin melihat Kai Baokun, yang sedikit arogan dan mendominasi di kota, akan benar-benar magang untuk orang biasa seperti Stephen Lin. Wajah Kai Baokun mendung untuk beberapa saat. Ayo pergi ke guru, kehilangan muka, patah kaki, tidak mengambil guru, kehilangan muka, mungkin juga patah kaki. Hasil terbaik adalah Stephen Lin menawarkan untuk menghentikannya menjadi seorang guru, tetapi melihat penampilan Stephen Lin, tidak mungkin baginya untuk memintanya untuk tidak menjadi guru. Kai Baokun merasa bahwa dia belum pernah terjerat dalam hidupnya seperti sekarang ini. Langkah maju adalah lubang, dan langkah mundur adalah lubang. Kai Baokun, sebagai seorang seniman bela diri, Anda harus melakukan apa yang Anda katakan dan menepati janji Anda. Jika Anda kehilangan kepercayaan pada orang biasa, bagaimana Anda bisa bertahan dalam seni bela diri? Li Zuojun bertanya. Li Zuojun, kamu benar, sangat bagus. Kai Baokun menggertakkan giginya dan berkata, aku akan beribadah ketika aku menjadi guru. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kai Baokun menatap Stephen Lin dan berkata, Bos Lin, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa baik untuk tetap di telepon dan sampai jumpa di masa depan. Seorang guru, Stephen Lin bertanya. Tidak, maksudku, sisakan ruang untuk semuanya, kata Kai Baokun. Karena kamu tidak ingin menjadi guru, maka kamu bisa melakukannya. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Oke. Kai Baokun menggertakkan giginya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan tangan terkepal, Tuan ada di atas. Bukankah kamu mengatakan berlutut? Stephen Lin bertanya. Ya, berlutut dan menyembah. Li Zuojun mengangguk. Kai Baokun mengepalkan tinjunya erat-erat, dan pembuluh darah di lengannya meledak, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Setelah waktu yang lama, Kai Baokun menekuk lututnya, berlutut di tanah dengan kedua lutut, dan kemudian menggenggam tinjunya dengan kedua tangan dan berkata, Tuan ada di sini. Tunggu, Stephen Lin berteriak. Apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu akan mempermalukanku, maka jika kamu tidak menginginkan wajah itu, aku akan mematahkan kakimu. Seru Kai Baokun bersemangat. Stephen Lin tersenyum dan berkata, bangun, kamu tidak perlu menjadi guru. Semua orang dewasa, hanya untuk bersenang-senang. Petik 2. Kamu. Kai Baokun menatap Stephen Lin dengan marah, kamu tidak mengatakannya begitu. Awal, Anda memiliki saya apakah Anda berlutut sebelum Anda mengatakannya? Hal tersulit tentang magang ini adalah berlutut. Sekarang dia berlutut. Penghinaan terbesar sudah ada padanya, dan sisanya hanya awan yang mengambang. Akibatnya, Anda mengatakan itu hanya untuk bersenang-senang saat ini. Semuanya murah. Ini terlalu tidak nyaman, dan, jika Anda tidak menyembah seorang guru, maka ketika seseorang mengatakan bahwa dia adalah Kai Baokun, itu adalah Kai Baokun yang berlutut untuk orang biasa, yang lebih menghina daripada berlutut untuk menyembah seorang guru. Kai Baokun menggertakkan giginya dan berdiri. Sebenarnya banyak orang yang ingin menjadi guruku, tapi mereka semua ditolak olehku. Jika kamu harus mengambil aku sebagai guru saat kamu kalah, aku benar-benar tidak akan bisa menolakmu, dan aku benar-benar akan menerimamu. Sebagai guru, magang, itulah yang kamu dapatkan, kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia berada di medan perang di luar wilayah, banyak orang ingin menyembah tirannya, tetapi dia menolaknya. Jika Kai Baokun benar-benar dapat berhasil dalam magangnya, itu bukan hanya berkah Kai Baokun, bahkan bisa dikatakan menjadi berkah bagi seluruh keluarga mereka. Sayang sekali Kai Baokun tidak setuju dengan itu, dia menganggap kata-kata Stephen Lin sebagai pura-pura Stephen Lin. Kali ini dia bahkan lebih marah, Anda membiarkan saya berlutut, bahkan jika Anda harus berpura-pura dipaksa di depan saya, Anda akan mengambil keuntungan ini dengan orang-orang, dan Anda tidak akan membiarkan orang hidup. Aku, Kai, mengingat hal ini hari ini. Gunung-gunungnya tinggi dan sungai-sungainya jauh. Kita akan memiliki waktu yang lama di Jepang. Kita akan memiliki masa depan.
Stephen Lin tersenyum dan menggaruk kepalanya, dan berkata, orang-orang sekarang menyimpan sedikit dendam. Setelah perjamuan besok, saya secara pribadi akan mengirim Anda pergi, kata Li Zuojun kosong. Aku tidak membutuhkannya. Bukankah kamu baru saja terluka? Bagaimana kabarmu sekarang? Petik 2. Li Zuojun tiba-tiba batuk dengan keras. Stephen Lin dengan cepat menepuk punggung Li Zuojun. Li Zuojun melambaikan tangannya dan berkata, saya baik-baik saja, jangan khawatir tentang saya. Petik 2. Setelah itu, Li Zuojun berjalan di bawah ring. Stephen Lin mengambil beberapa langkah, datang ke Li Zuojun dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya tentang saudara perempuan Anda? Li Zuojun berhenti, ragu-ragu sejenak, dan berkata, bukan apa-apa. Petik 2. Ini terkait dengan kehidupan saudara perempuanmu. Kakakmu sama sekali tidak menyukai Oh Chen, mungkin aku bisa membantu masalah ini, kata Stephen Lin. Kamu tidak bisa membantu, itu urusan keluarga kami. Li Zuojun menggelengkan kepalanya dan berjalan maju. Stephen Lin tidak mengejarnya, karena melihat penampilan Li Zuojun tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya, dan tidak ada gunanya mengejarnya. Ayo pergi, ayo kembali, Stephen Lin berkata kepada Yao Jing. Yao Jing mengangguk dan berjalan menuju hotel dengan tangan Stephen Lin. Malam sunyi. Malam kota kecil jauh lebih tenang daripada malam kota besar. Di salah satu rumah. Aku ingin balas dendam, aku ingin balas dendam, aku harus membalas dendam. Oh Chen, kamu harus membantuku apapun yang terjadi. Jika balas dendam ini tidak terbalaskan, aku tidak akan pernah merasa nyaman. Kai Baokun meraung penuh semangat sambil memegang telepon. Begitu, tapi mereka harus pergi besok. Sudah terlambat untuk membalas dendam. Mari kita lihat apakah kita bisa membiarkan mereka tinggal untuk hari lain. Suara Oh Chen datang dari ujung telepon. Kau biarkan saja istrimu mencari alasan untuk menyimpannya, kata Kai Baokun. Coba saya lihat, apa yang Anda katakan itu benar, Anda telah dipermalukan oleh orang biasa. Oh Chen berkata dengan nada menghina. Bagaimana aku bisa berpikir bahwa orang itu akan sangat berbahaya? Aku harus membalas dendam ini, aku harus membalas penghinaan yang dia berikan padaku 100 kali, pasti. Kai Baokun menggertakkan giginya dan berkata, dia benar kebencian Stephen Lin telah mencapai puncaknya, dan dia tidak pernah membenci orang seperti ini. Diam sepanjang malam. Ketika Stephen Lin bangun, Yao Jing sudah merias wajah di kamar mandi. Stephen Lin melihat arlojinya, sudah jam 9. Berita dari Li Zuojun adalah bahwa waktu keberuntungan hari ini adalah pukul 10.30, yang berarti adiknya Li Sina akan keluar tepat waktu pada pukul 10.30. Stephen Lin yang akan dinikahi, dan pada saat itu, dia harus mengikuti mobil bersama, jadi Stephen Lin harus tiba di rumah Li Sina sebelum jam 10. Dalam 1 jam lagi, Stephen Lin berjalan ke kamar mandi dan berdiri berdampingan dengan Yao Jing, menyaksikan Yao Jing merias wajahnya. Apa yang bagus dari riasan wanita? Yao Jing bertanya sambil memakai lipstik. Tampan. Stephen Lin menyeringai. Kau agak tersanjung. Yao Jing tersenyum. Stephen Lin tersenyum, mengambil cangkir gigi dan menyikat giginya. 15 menit kemudian, Stephen Lin dan Yao Jing meninggalkan hotel bergandengan tangan. Bagi mereka berdua, sudah menjadi hal yang wajar untuk berpegangan tangan setiap kali mereka pergi bersama. Li Zuojun, seorang pengemudi yang setia, dengan cepat pergi ke Stephen Lin dan Yao Jing. Tampaknya karena mobil pengantin yang akan dibuat hari ini, mobil lama Li Zuojun juga telah dibersihkan dan terlihat baru. Stephen Lin dan Yao Jing masuk ke mobil bersama-sama, lalu pergi ke rumah Li Sina. Sebelum pukul 9.30, Stephen Lin dan Yao Jing berjalan ke rumah Li Sina bersama-sama. Rumah Li Sina sudah dihiasi dengan lampu. Kata-kata bahagia dipasang di banyak tempat. Kerabat keluarga Li semua ada di halaman, semua berpakaian formal, mengobrol satu sama lain.
Melihat Stephen Lin muncul, orang-orang ini hanya mengangguk ke Stephen Lin sebagai salam. Kalian dan mobilku nanti, kata Li Zuojun kepada Stephen Lin. Oke, Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Kali ini dia menikah sebagai anggota keluarga wanita itu. Dia akan pergi ke sisi pria itu dengan Li Sina sebentar, dan kemudian dia akan minum di sisi pria itu, dan Li Sina ingin mentraktir tamu. Jika ya, itu harus 2 hari kemudian, yang disebut perjamuan kembali. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.